Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dengan NIM 2107912. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada definisi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Yang keempat ada karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang kelima ada konsep biaya dan pembiayaan pendidikan. Lalu yang keenam ada landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir ada model pembiayaan pendidikan. Selanjutnya ada definisi menurut Ridwan dan ini pada tahun 2003, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan Selanjutnya ada definisi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Suad Husnan menjelaskan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Baik, fungsi perencanaan keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Penganggaran keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan pengelolaan keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada. Prinsip yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana. Yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, penguatan partisipasi. Karakteristik tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit kos. Yang kedua, pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Selanjutnya, konsep biaya dan pembiayaan pendidikan. Al-Qadri menjelaskan biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input biaya pendidikan. Itu juga identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar dan sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dan orang tua peserta didik. Public cost adalah biaya pendidikan dari pemerintah yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya atau yang sering disebut dengan hibah baik dalam negeri dan luar negeri. Landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional lebih lanjut setelah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan, yaitu pada pasal 11 ayat 2 pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggara pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Selanjutnya, model pembiayaan pendidikan. Pengalokasian biaya pendidikan menurut Thomas mengklasifikasikan model pembiayaan pendidikan seperti yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat saat ini, terdiri dari 6 model antara lain Flat Grant, Complete State, The Foundation Plan, Guaranteed Tax Based Plan, dan Power Equalizing. Dan berikut merupakan sumber referensi. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya Ridwan Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.